Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yakun mirfaqaini, bagaimana jika seseorang tidak mempunyai tangan? Tidak semua orang lengkap anggota badannya. Ada saja orang itu yang tidak mempunyai tangan. Jika seseorang tidak mempunyai tangan ketika dia berwudu, maka di sini i'tabara qadruhuma, dikira-kira saja, ya. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin. Ya. Jadi bagi seseorang yang tidak mempunyai tangan, maka cukup hanya dikira-kira aja. Ya. Itu berarti sudah melaksanakan daripada membasuh dua tangan. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini, wajib juga membasuh apa yang ada dua tangan, min sya'rin, dari bulu-bulu, wasilatin. Ada seseorang yang tangannya itu apa ya? Tumbuh daging, tetap itu harus dibasuh. Ya. Atau juga wa usbu zaidah. Ada orang yang mempunyai jari-jari yang lebih. Ya. Atau jari-jarinya apa ya? Nempel. Ya, dempet. Itu tetap harus dibasuh semuanya. Ya. Harus dibasuh semuanya. Baik itu daging lebih, ya, atau jari-jari tangan orang itu adalah jari yang lebih, maka semuanya itu tadi harus dibasuh secara sempurna. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wahsin. Wajib harus dibasuh juga yang ada di bawahnya agar supaya tidak ada kotoran-kotoran nanti yang ada di tangan itu. Itu rukun wudu yang ketiga. Kemudian rukun wudu yang keempat, warabi'u mashu ba'di ra'si, menyapu, mengusap sebagian kepala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman di sini yang disuruh dibasuh, yang keempat itu bukan dibasuh, diusap. Kalau diusap bagaimana? Beda dengan membasuh, Pak. Kalau tadi membasuh itu airnya dulu kita pegang di tangan, lalu kita letakkan di muka. Membasuh. Tapi kalau yang namanya mengusap itu berarti airnya dulu ditumpahkan. Nah, air itu ditumpahkan, kita ambil air, ditumpahkan, baru kita usap. Nah, Ar-rabi'u masubadi rosi, yang rukun wudu yang keempat, menyapu sebagian kepala. Min zakarin au unsa, baik itu orang laki-laki, perempuan ataupun banci. Au masubadi rosi, atau menyapu, mengusap sebagian rambut, min haddir rosi, dari batasan. Pemirsa dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun wudu yang keempat itu adalah mengusap, menyapu sebagian kepala. Di sini kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, maka lihat ini, wamsahu biruusikum. Basuhlah. Di sini ada ba. Tidak wamsahu, harusnya wamsahu ruusakum, tetapi Allah diberikan di sini dalam firman Allah, wamsahu biruusikum. Basuhlah kepala kamu. Ba di sini menunjukkan bisa dalam pengertian membasuh. Ba di sini dalam pengertian membasuh seluruh kepala, atau bisa juga ba di sini dalam pengertian membasuh, menyapu, bukan membasuh, menyapu sebagian. Ya. Jadi orang yang menyapu, mengusap kepala, bisa seluruhnya. Ya, contoh, yang menyapu itu air dibuang. Ya. Jadi pengertian menyapu gini, air diambil, dibuang dulu. Baru kita letakkan di tempat. Boleh kita seluruhnya. Dari depan, ini, kemudian kembali lagi ke belakang. Ya. Depan ke belakang ke depan lagi.
atau dia cuma yang dibasuh sedikit. Pemirsa pada Allah SWT. Di sini Allah menyebut yang perlu dibasuh itu bukannya rambut, Pak. Yang dibasuh, pemirsa, itu adalah kepala. Karena tidak semuanya orang punya rambut. Ada orang yang memang ada penyakitnya, rambutnya habis, lontos, nggak punya rambut. Kalau itu disebut rambut, maka ada kesulitan. Karenanya Allah berfirman surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu. Di situ adalah wamsahu biruusikum, usaplah kepala kamu, bukan rambut. Oleh karena itu, bagi seorang wanita yang menggunakan jilbab tidak menjadi masalah, tidak sulit. Ya. Atau jika seseorang kebetulan dia ada sebagian kepalanya sakit, berarti boleh saja kalau dia sakitnya di depan di sini, boleh di belakang, Pak. Ini kan belakang kan termasuk kepala. Boleh di belakang, boleh di depan, boleh di samping. Bagi kaum wanita yang menggunakan jilbab kaum muslimat, maka kan dia tidak boleh harus membuka aurat. Cukup hanya jilbabnya gini sedikit aja. Ya, sudah memenuhi syarat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun wudu yang keempat adalah menyapu atau mengusap sebagian kepala dengan pengertian bisa dalam pengertian di situ adalah seluruh kepalanya atau sebagian kepala. Itu sudah cukup memenuhi daripada menyapu kepala. Baik laki-laki, perempuan, termasuk juga banci. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa ghuslu rijlan. Wa ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Ya. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Maka basuhlah. Nah, basuh lagi nih. Kedua kaki kamu sampai kedua mata kaki. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh. Bagaimana membasuh yang baik dan benar sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membasuh kaki, maka harusnya menggunakan jari kelingking. Ya, ini kita jari kelingking di sela-sela kaki kita bersihkan semua itu. Ya, baik itu adalah terus dari kaki kanan sampai ke mata kaki seluruhnya sampai betul-betul itu adalah bersih. Kotoran-kotoran yang ada di jari-jari kaki kita ini, ya, itu barangkali banyak kotoran-kotoran harus dibersihkan secara baik agar air itu semuanya masuk dan tidak ada yang tidak terbasuh. Ini yang terkadang kita sering kurang diperhatikan oleh kaum muslimin dan muslimat dalam kita berwudu, termasuk ketika kita itu adalah membasuh kedua kaki agar betul-betul sempurna membasuh kedua kaki, maka harus diperhatikan betul-betul, ya. Diperhatikan dulu, kemudian kaki, ya, jari-jari tangan dan jari-jari kelingking itu adalah kita masukkan ke jari sini semuanya 1, 2, 3, 4, ya, secara perlahan-lahan, jangan sampai ada yang tidak terbasuh. Pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, rukun wudu yang terakhir adalah at-tartib. Artinya sesuai dengan harus teratur, ya. Tidak boleh dibalik-balik. Karena rukun yang pertama itu niat,
tidak boleh niat berada terakhir. Atau kita membasuh kaki adalah kaki dulu baru tangannya bisa. Jadi sesuai dengan urutan-urutan. Ya. Masuk adalah yang keenam ini adalah tartib. Kalau kita tidak tertib dalam pelaksanaan wudhu maka wudhunya tidak sah. Pemirsa dan mati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penyampaian tentang wudhu, mudah-mudahan pemirsa dan mati Allah Subhanahu wa taala, materi pada hari ini adalah bermanfaat untuk kita sekalian. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.